Awal mula kemunduran kerajaan Majapahit sesudah mencapai puncaknya pada abad ke-14. Kekuasaan Majapahit berangsur-angsur melemah setelah wafatnya Hayam Wuruk. Pada tahun 1389, Majapahit memasuki masa kemunduran akibat konflik perebutan tahta. Kematian Hayam Wuruk dan adanya konflik perebutan tahta menyebabkan daerah-daerah Majapahit di bagian utara Sumatera dan Semenanjung Malaya memerdekakan diri, di mana Semenanjung Malaya menjadi daerah kekuasaan Kerajaan Ayodhya, hingga nantinya muncul Kesultanan Melaka yang didukung oleh dinasti Ming. Pewaris Hayam Wuruk adalah putri mahkota Kusumadwardhani yang menikahi sepupunya sendiri. Hayam Wuruk juga memiliki seorang putra dari saudarinya, Wirabumi, yang juga menuntun hak atas tahta. Perang saudara yang disebut Perang Regreg diperkirakan terjadi pada tahun 1405 sampai 1406 antara Wirabumi melawan Wikramawardhana. Perang ini akhirnya dimenangi oleh Wikramawardhana, sementara Wirabumi ditangkap dan kemudian dihukum mati. Tampaknya perang saudara ini melemahkan kendali Majapahit atas wilayah-wilayah taklukannya di daerah-daerah lain. Pada kurun waktu pemerintahan Wikramawardhana, serangkaian ekspedisi laut dinasti Ming yang dipimpin oleh Laksamana Cheng Ho, yaitu seorang jenderal Muslim Cina. Ia tiba di Jawa beberapa kali antara kurun waktu 1405 sampai 1433. Sejak tahun 1430, ekspedisi Cheng Ho ini telah menciptakan komunitas Muslim Cina dan Arab di daerah kota pelabuhan pantai utara Jawa, seperti di Semarang, Demak, Tuban, dan Ampel. Maka Islam pun mulai memiliki pijakan di pantai utara Jawa. Ketika Majapahit didirikan, pedagang Muslim dan para penyebar agama sudah mulai memasuki Nusantara. Pada akhir abad ke-14 dan awal abad ke-15, pengaruh Majapahit di seluruh Nusantara mulai berkurang. Pada saat yang bersamaan, mulai muncul sebuah kerajaan perdagangan baru yang berdasarkan Islam, yaitu Kesultanan Malaka, yang muncul di bagian barat Nusantara. Dan di bagian barat, Majapahit tak kuasa lagi membentuk kebangkitan Kesultanan Malaka, yang pada pertengahan abad ke-15 mulai menguasai Selat Malaka dan melebarkan kekuasaannya ke Sumatera. Sementara itu, beberapa jajahan dan daerah taklukan Majapahit di daerah-daerah lainnya satu persatu mulai melepaskan diri. Pada masa pemerintahan Wikramawardhana, daerah kekuasaan Majapahit di Pulau Sumatera hanya tinggal Indragiri, Jambi, dan Palembang, yang sebagian ditulis pada catatan Hingyai Senglan, ciptaan Mahuai, salah satu penerjemah Laksamana Cheng Ho. Dan setelah kematian Wikramawardhana dan masa pemerintahan penerusnya yang semakin mengurangi kendali Majapahit di Sumatera, Wikramawardhana memerintah hingga tahun 1426 dan diteruskan oleh putrinya, Ratu Suhita, yang memerintahkan pada tahun 1426 sampai 1447. Ia adalah putri kedua Wikramawardhana dari seorang selir yang juga putri kedua Behr Wirabumi. Pada tahun 1453 terjadi jeda waktu 3 tahun tanpa raja akibat krisis pewarisan tahta. Kemudian pada tahun 1468 Bahare Kertabumi atau putra bungsu Raja Wardhana memberontak terhadap Singhawirakramawarddhana setelah mengalami kekalahan dalam perebutan kekuasaan dengan Bahare Kertabumi. Singhawirakramawarddhana melarikan diri ke pedalaman di daerah Keling, Daha, atau bekas ibu kota kerajaan Kediri. Setelah Ramawardhana meninggal, ia digantikan oleh putranya, Rana Wijaya. Pada 1474, Rana Wijaya mengalahkan Kertabumi dengan memanfaatkan ketidakpuasan umat Hindu dan Buddha atas kebijakan Bahare Kertabumi, serta memersatukan kembali Majapahit dengan satu kerajaan. Hal ini diperkuat oleh prasasti Triloktyapuri atau Jiu dan Petak. Rana Wijaya mengaku bahwa pada tahun 1474 ia telah mengalahkan Kertabumi
Rana Wijaya kemudian memindahkan ibu kota Majapahit ke Daha dan memerintah pada kurun waktu 1474 hingga 1498 dengan gelar Girindrawardhana hingga ia digantikan oleh Patih. Akibat konflik dinasti ini, Majapahit menjadi lemah dan mulai bangkitnya kekuasaan kerajaan Demak. Kekalahan Bahare Kertabumi dari Rana Wijaya pada tahun 1474 memicu perang antara kerajaan Majapahit dengan Demak karena Demak sudah menjadi penguasa pesisir Jawa yang dominan dan mereka mengambil alih daerah Jambi dan Palembang dari kekuasaan Majapahit yang pada saat itu telah terpukul dan berfokus di pedalaman Pulau Jawa. Konon, waktu berakhirnya kerajaan Majapahit berkisar pada kurun waktu tahun 1478. Sebenarnya, perang Majapahit dan Demak sudah mulai mereda ketika Patih Udara menggantikan Girindrawardhana dan mengakui kekuasaan Demak. Tetapi, peperangan berkecamuk kembali ketika Patih Udara meminta bantuan Portugis untuk mengalahkan Demak. Sehingga, tahun 1527, Demak melakukan serangan ke Daha yang mengakhiri sejarah Majapahit. Dengan jatuhnya ibu kota Daha yang dihancurkan oleh Demak pada tahun 1527, pada awal abad ke-16, kekuatan kerajaan Demak akhirnya mengalahkan sisa-sisa Majapahit dan menjadikan akhir dari kerajaan Majapahit. Catatan sejarah dari Tiongkok, Portugis, dan Italia mengindikasikan bahwa telah terjadi perpindahan kekuasaan Majapahit dari tangan penguasa Hindu ke tangan Patih Unus atau penguasa dari Kesultanan Demak antara tahun 1518 dan 1521. Sisa-sisa keluarga Majapahit keturunan Girindrawardhana kemudian melarikan diri ke daerah Panarukan, Belambangan, sekitar daerah Kabupaten Banyuwangi. Sejumlah besar abdi istana, seniman, pendeta, dan anggota keluarga kerajaan mengungsi ke Pulau Bali. Demak memastikan posisinya sebagai kekuatan regional dan menjadi kerajaan Islam pertama yang berdiri di tanah Jawa. Saat itu setelah keruntuhan Majapahit, sisa kerajaan Hindu yang masih bertahan di Jawa hanya tinggal kerajaan Pasuruan, Panarukan, dan Belambangan di ujung timur, serta kerajaan Sunda yang beribu kota di Pajajaran di bagian barat. Perlahan-lahan, Islam mulai menyerang seiring mundurnya masyarakat Hindu ke pegunungan dan daerah Bali, dan beberapa kelompok masyarakat Hindu Tengger hingga saat ini masih bertahan di pegunungan Tengger, kawasan Bromo, dan Semeru. Dan itulah awal mula runtuhnya kerajaan Majapahit.